Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada yang terhormat Bapak dosen dan rekan-rekan yang saya cintai. Pada kali ini saya ingin membuat testimoni sebagai mahasiswa Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada, Fakultas Teknik, selama 2 semester ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jundi Ahmad Naufal. Saya adalah mahasiswa program studi Sarjana Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dengan NIM 23520166, TK 57332. Yang pertama, apa sih Fakultas Teknik itu? Fakultas Teknik adalah bidang yang mempelajari tentang implementasi teknologi maupun manufaktur sampai manajemen dengan mengkombinasikan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan masalah. Fakultas Teknik sendiri sebenarnya terbagi menjadi banyak jurusan. Di Universitas Gadjah Mada sendiri terbagi menjadi lebih dari 15 jurusan. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas jurusan saya, yaitu program studi Teknik Kimia. Teknik Kimia itu apa sih? Teknik Kimia adalah bidang yang mempelajari perubahan material, atau kita mengkonversi barang mentah jadi suatu barang yang udah matang, yaitu suatu produk dengan nilai ekonomis yang tinggi dan ramah lingkungan. Sebagai contoh, ini adalah diagram alir proses pembuatan pupuk urea. Jadi pupuk urea dibuat dengan mereaksikan karbon dioksida dan dengan amonia, yaitu NH3. Amonia sendiri didapatkan dengan mereaksikan nitrogen dengan hidrogen. Apa sih yang saya pelajarin selama di teknik kimia ini? Berikut adalah diagram alir semester 1 sampai semester 8 saya berkuliah. Saya sekarang ada di semester 2, jadi saya sudah mengambil mata kuliah semester 1 dan 2. Dan menurut saya setiap matkul ini punya hubungannya masing-masing ya, seperti kayak fisika. Fisika ini berguna di termodinamika teknik kimia 1, yang kalau di gambar diagram alur ini dituliskan fisika akan dilanjutkan dengan transportasi dan penyimpanan bahan. Atau contoh lain, matematika yang akan dilanjutkan dengan matematika teknik kimia dan azas teknik kimia. Atau maupun kimia organik yang dilanjutkan dengan dasar bioproses yang akan dilanjutkan dengan aplikasi bioproses. Setiap matkul mempunyai faktor pendukungnya masing-masing. Jadi setiap matkul itu ada matkul lain sebenarnya yang membantu gitu loh. Nah, untuk lulus dari teknik kimia ini gimana caranya? Jadi ada 3. Yang pertama ada penelitian, yang kedua KKN, yang ketiga adalah tugas akhir. Tugas akhirnya ini adalah tugas prarancangan pabrik kimia. Jadi kita ditugaskan untuk membuat prarancangan pabrik kimia dari nol. Nah, untuk bisa membuat itu kita harus mengikuti diagram alur di sini ya. Jadi harus diikuti dari semester 1 sampai semester 6, dan semester 7 akan memulai tugas akhir. Nah, jadi itu sepanjang itu sebenarnya intinya itu apa sih? Nah, inti dari teknik kimia ini sendiri ada 6. Yang pertama ada neraca massa. Yang namanya neraca itu harus seimbang ya. Jadi massa yang masuk itu harus sama dengan massa yang keluar dari sistem ya.
Yang kedua ada neraca energi atau biasa disebut dengan neraca panas. Ya sama seperti yang pertama konsepnya, di mana energi yang masuk harus sama dengan energi yang keluar. Yang ketiga ada kesetimbangan. Yang keempat ada laju proses. Laju proses ini bisa dilihat dari sifat fisis, yaitu transfer panas, transfer momentum, atau transfer massa. Yang kelima ada ekonomi. Jadi dalam kita membuat suatu produk atau suatu hasil, itu kita pengen modalnya seminimal mungkin dengan hasil semaksimal mungkin. Yang keenam ada humanitas. Humanitas ini kalau di teknik ada namanya SHI, Safety, Health, Environment. Kita pengen semuanya itu aman, dan health, sehat. Maksudnya ini adalah keselamatan kita terjamin ya, dan environment, lingkungan. Kita gak pengen mencemari lingkungan ya, jadi yang terbaik untuk kita semua. Terus kalau saya sudah bisa menyelesaikan program studi sarjana teknik kimia, saya bisa kerja di mana sih? Nah, berikut adalah prospek lulusan teknik kimia. Yang pertama, bisa di industri kimia berbasis komoditas, seperti oil refinery, kilang petrokimia, pabrik semen, pabrik gula, pabrik kelapa sawit. Sebenarnya masih ada lagi ya, di mana ada pabrik petroleum, pabrik tambang. Nah, kita bisa kerja sebagai proses engineer, field engineer, atau development engineer. Yang kedua, bisa bekerja di industri berbasis jasa. Sebagai contoh, kita ngolah air dan limbah. Dan ada juga pembangkitan energi. Dalam konteks ini, energinya itu listrik ya. Jadi pembangkitan energi itu bisa didapat dari contoh membakar batu bara, yang kita merubah energi internal dari batu bara menjadi usaha. Yang ketiga, perusahaan engineering. Ya, pasti ya, ada di procurement atau construction sebagai design engineer atau operational engineer. Yang keempat, bisa jadi peneliti di berbagai tempat ya, di BUMN, di LIPI, BPPT, kementerian, maupun perguruan tinggi. Yang kelima, bisa bekerja di perbankan, konsultan, atau teknopreneur. Maksudnya ini bagaimana bisa kerja di perbankan? Nah, jadi gini, misal di bank ada nasabah yang mengajukan ingin buat pabrik nih. Nah, di situ siapa yang mengerti itunya, alatnya. Nah, yang ngerti prosesnya itu harus orang engineer-nya. Jadi kita di sana seperti itu kerjanya. Nah, dalam bekerja sendiri perlu ditanamkan beberapa aspek berikut. Nah, namanya itu adalah etika engineer. Jadi dalam engineer itu perlu ditanamkan etika supaya kita tuh enggak melakukan hal yang enggak lah. Namanya juga etika ya. Yang pertama yang saya pengen itu adalah kesempurnaan. Apa sih maksudnya kesempurnaan, perfect ini ya? Kesempurnaan itu di mana produk yang saya bikin itu nggak bisa ada cacat sedikit pun di sektor manapun. Jadi saya harus membuat produk yang sesempurna mungkin. Yang kedua, duty. Duty ini maksudnya kayak kalau di tentara itu ada namanya nggak, bela negara ya, atau nasionalis. Jadi tugas nomor satu. Nah, kita juga begitu. Kita mementingkan sebuah kepentingan yang lebih besar ya, yaitu untuk masyarakat, tanpa memandang masyarakat itu siapa. Yang ketiga, integritas.
integritas pasti berhubungan dengan pribadi ya. Jadi saya pengen pribadi yang baik, jadi kita harus sopan, jadi kita harus berkualitas jadi orang gitu. Yang keempat ada komitmen. Komitmen di sini maksudnya itu adalah tanggung jawab gitu sama produk yang udah kita gunain. Nah, harapan saya ketika nanti saya menjadi engineer, saya harap memiliki mental dan etika seperti true engineer. Jadi, saya pengen menjadi benar-benar engineer yang bisa berguna untuk orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.